Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu mukhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah Ta'ala telah memberi kemudahan kita sampai hari ini kita telah melaksanakan yaitu siam mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Betul ya. Dan ini mudah-mudahan sisa-sisa berikutnya Allah Ta'ala memberi kemampuan kita, karena yaitu siam termasuk rukun Islam dan paling banyaknya hari yang kita nikmati. Makanya beliau mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Katanya Allah Ta'ala, siam itu urusanku, maka Allah akan membalas gandaran yang banyak bagi yang siam tanpa perhitungan pahalanya karena banyaknya. Beliau mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Siam ini adalah urusanku dan aku akan menggandakan hambaku yang mau siam. Dan kita bersyukur kepada Allah, siam yang Allah wajibkan kepada kita selama 1 tahun hanya 30 hari jatuh pada bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan paling mulianya bulan. Karena apa? Siangnya kita berpuasa, malamnya kita sholat tarawih dengan berjamaah. Ketika berbuka kita dianjurkan segera berbuka. Ketika kita sahur dianjurkan yaitu mengakhirkan sahurnya. Dan Allah Ta'ala membelenggu setan-setan tidak mampu untuk menggoda orang yang siam. Makanya kita bahas di sini fi fadli syahri Ramadan, keutamaannya bulan Ramadan. Artinya tidak ada bulan yang paling mulia kecuali bulan Ramadan, karena kita sudah menyaksikan siang kita tidak boleh makan, tidak boleh kumpul istri, tidak boleh minum. Yang itu ujian dari Allah, disuruh kita bersabar. Malamnya kita dianjurkan untuk sholat tarawih berjamaah bagi yang mampu. Inilah yang harus kita fahami. Dia mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, laqad adzallana syahrun karim. Sungguh Allah Ta'ala menaungi kita dengan bulan yang mulia ini. Menaungi memberi teduh kepada kita. Dan Allah Ta'ala mampu menjadikan hambanya siam. Wa musimun azim, dan musim yang sangat besar. Tidak ada bulan yang paling mulia kecuali bulan Ramadan untuk orang beramal. Dianjurkan kita bersedekah, dianjurkan kita memberi buka kepada orang siam,
dianjurkan kita membantu fakir miskin, dianjurkan kita mengeluarkan zakat bagi yang mampu, dianjurkan pula kita untuk menjauhi maksiatnya lisan, maksiatnya anggota badan. Yu'adzimullahu fihil ajra, Allah mengagungkan bulan Ramadan ini pahala yang banyak. Tentunya pahalanya akan diperoleh bagi orang beramal. Wa yujzilul mawahiba, dan Allah telah menggandakan pemberian-pemberian, menggandakan pahala-pahala. Wa yaftahu abwabal khairi fihi likulli rahibin, Allah membuka pintu-pintu kebaikan bagi orang yang berharap berbuat baik. Dan ini untuk orang miskin bisa dilakukan, untuk orang kaya bisa dilakukan. Inilah kebaikan bulan Ramadan, bulan yang dibuka oleh Allah Ta'ala surga bagi orang beramal soleh. Tetapi untuk orang yang tidak siam karena yaitu ada udzur, maka dia diampuni oleh Allah. Tetapi kalau sengaja dia mampu siam tapi tidak siam, maka dia berdosa. Syahrul khairati wal barakat, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bulan Ramadan bulan kebaikan dan juga bulan keberkahan. Itu tadi, sianya kita bersabar, tidak mencuri minum, tidak mencuri makan walaupun kita lapar, walaupun kita haus, karena merasa muraqabatullah, diawasi oleh Allah Ta'ala. Wal barakah, dan mendapatkan keberkahan yang banyak, karena amal satu digandakan kita itu 10. Kita siam 1 bulan seperti siam 300 hari. Belum lagi kalau kita sudah Idul Fitri, kita dianjurkan 6 hari siam. Jadi 36 dikalikan 10, sama saja kita siam selama 1 tahun lebih. Wa yaftahu abwabal khairi, dan Allah membuka pintu-pintu kebaikan. Fi likulli rahibin, bagi orang yang berharap pahala. Tetapi orang yang tidak berpuasa karena tidak ada udzur, dia tidak mendapatkan keutamaan bulan ini walaupun mereka hidup bersama-sama pada bulan Ramadan. Kemudian juga beliau mengatakan syahrul minahi wal hibat, bulan Ramadan bulan yaitu bersedekah kita, bulan kita bagaimana bisa menyalurkan harta-harta kita, bisa membantu fakir miskin dengan dasar ayat surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ya sekarang ini, alladzi unzila fihil Qur'an, yang mana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Jadi siangnya kita siam, kemudian juga waktu-waktu tertentu kita dianjurkan baca Al-Quran. Unzila fihil Quran, jadi ini menunjukkan utamanya Ramadan. Siangnya kita disuruh baca berpuasa, malam dan juga siang kita disuruh baca Al-Quran. Kenapa? Quran ini hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Kita tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda, dan juga keterangan-keterangan berupa petunjuk. Jadi siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, membaca Al-Quran, bukan membaca Quran, bukan membaca berita, tetapi membaca Al-Quran, membaca hadis beliau. Wal furqan, dan juga untuk membedakan antara yang batil dan antara yang hak. Maka dikatakan yaitu surat Al-Furqan, pembeda. Dan inilah keutamaan bulan Ramadan. Allah menyebutkan Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan itu asalnya dari kalimat unta, ketika dia pada waktu meletek matahari mereka kepanasan, sehingga anak yaitu unta ini sama bangun, itu namanya Ramadan, Ramdo, yaitu diturunkan di situ Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan bulan Ramadan menunjukkan mulianya bulan ini. Kita dianjurkan baca Al-Quran walaupun belum terampil kita membaca Al-Quran, karena beliau mengatakan man qara'al Qur'ana wa yata'u, siapa yang baca Al-Quran dan megap-megap, falahu ajrani, mendapatkan 2 pahala. Tidak ada ruginya bagi orang baca Al-Quran.
Makanya apabila kita ada sebagian saudara kita belum terampil baca Al-Quran, alangkah baiknya ditemani orang punya ilmu, sehingga kita apabila ada kesalahan kita bisa diluruskan oleh saudara kita. Dan upayakan baca Al-Quran ikhlas karena Allah. Tidak perlu kita mengganggu tetangga kita dengan mengeraskan suara, kecuali kalau yaitu taklim, karena taklim maksudnya untuk didengar semua manusia. Kalau baca Al-Quran kita hendaknya bersuara sendiri-sendiri dengan lirih, tidak boleh kita mengganggu kepada lain walaupun kita di masjid. Upayakan kita tidak saling mengeraskan, karena satu membaca telinga ini mendengar. Kalau kita membaca terdengar oleh saudara kita dengan suara keras baca Al-Quran, akan mengganggu kita. Kemudian juga dijelaskan pula syahrun makhfufun, bulan yang diringankan oleh Allah. Dan itu betul, kita siam tidak ada yang merasa yaitu lapar sekali, ya, tidak ada orang yang mencuri minum, tidak ada orang mencuri makan, karena bulan ini merasa kita diawasi oleh Allah. Adapun yang tidak mampu, umpamanya ada sakit ginjal atau yang lainnya, boleh dia membatalkannya, ya. Kemudian kalau mampu membayar fidyah, yaitu satu mud untuk orang yang tidak mampu siam, seperti ibu-ibu yang sedang masih muda melahirkan atau menyusui, maka boleh diganti dengan beras, ya. Tetapi kalau mampu membayar, alangkah baiknya setelah membayar beras, ketika mampu kita yaitu mengansur, karena siam ini adalah termasuk rukun Islam yang paling terakhir dan juga yang paling banyak amalnya. Wal maghfirah, dan juga bulan maghfirah, pengampunan dengan dasar hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang siam Ramadan dasarnya karena iman, ingin mencari pahala, diampuni dosa-dosa yang lalu selama 1 tahun, tapi dosa yang berhubungan kita dengan Allah. Adapun hutang wajib kita bayar, ya. Adapun kita punya tanggungan orang wajib kita bayarkan, itu hak manusia dengan manusia. Tapi haknya Allah Ta'ala, Allah beri kemudahan kita. Siam ini mengampuni dosa yang lalu dan akan datang, dengan syarat siam kita ikhlas karena Allah. Kemudian juga wal itqi minan nar, dan kita akan dibebaskan dari api neraka, ya. Yaitu ada yang namanya yaitu surga namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu orang yang haus. Ketika masuk dalam surga dia besok pada hari kiamat, maka orang yang berpuasa ini diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk minum dahulu. Inilah kebaikan orang-orang siam dengan dasar ikhlas karena Allah Ta'ala. Awalhu rahmatun. Nah, ya, siamnya awalnya rahmat, dikasih kita oleh Allah Ta'ala rahmat. Wa awsatuhu maghfiratun, di tengah pertengahan. Jadi 1 bulan itu ada 3, 10 pertama, 10 yang kedua, 10 yang terakhir. 10 pertama adalah rahmat bagi orang yang siam. Kemudian 10 yang kedua ini yaitu maghfirah, diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa akhiru, dan 10 yang terakhir itqum minan nar, kita akan dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari api neraka, ya, apabila orang itu siam ikhlas karena Allah Ta'ala. Inilah keutamaan siam yang harus kita fahami. Selanjutnya, istaharat bi fadlihi al-akhbar wa tawarat bihil asar. Maka bulan Ramadan ini terjadi keutamaan-keutamaan yang besar sekali yang tidak kita miliki pada bulan yang lain. Mumpung kita masih 4 hari, perlu kita tingkatkan siam kita tingkatkan sholat malam kita tingkatkan sholat tahajud kita tingkatkan baca Al-Quran, bahkan pula kita tingkatkan bersedekah, ya. Karena beliau mengatakan as-sadaqatu fi Ramadan, sedekah fi Ramadan adalah Allah Ta'ala akan menggandakan yaitu pahalanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadhanu, kalau sudah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Mengapa bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga? Karena bulan Ramadan itu banyak orang beramal.
dan amal yang baik itu mengantarkan kita ke surga. Ya, masih banyak ayat yang memberi penjelasan watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu akan Anda warisi disebabkan kita beramal. Puncaknya amal adalah yaitu siam. Karena itu bagi ibu-ibu yang sifatnya ada halangan untuk siam, maka hendaknya membayar. Atau kalau sudah lanjut usia tidak mampu siam, maka hendaknya dia yaitu membayar fidyah, yaitu gantinya beras dikasihkan kepada orang-orang yang yaitu yang sudah lanjut usia dan miskin. Tapi kalau kita tidak mampu siam, kita tidak dianjurkan untuk siam, tapi kita hendaknya membayar yaitu infak kepada fakir miskin. Wa khuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Pintu neraka yang ditutup karena orang beramal soleh. Pintu neraka ditutup karena orang itu sholat. Pintu neraka ditutup karena mereka siam. Pintu neraka ditutup karena mereka meninggalkan kemaksiatan. Ya, ini faedah kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 bulan penuh kita siam menghapus dosa-dosa. Dan demikian juga malam harinya. Man qama lailata Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang malam hari yaitu salat tarawih bersama imam sampai rampung, maka diampuni dosa waktu malam itu. Siangnya kita diampuni karena siam, malamnya kita diampuni karena kita salat tarawih. Dan dianjurkan kita salat tarawih berjamaah sampai selesai. Jangan 8 rakaat kemudian pergi kita yaitu sholat sendiri, tidak. Karena para sahabat bersama beliau sholat di masjid sampai selesai, yaitu 11 rakaat yaitu minimalnya. Boleh 13 rakaat kalau 2 rakaatnya termasuk sholat sunnah iftitah. Namun yang banyak hadis adalah 11 rakaat. Karena beliau bersabda, ma zata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhana wala ghairihi an ikhta asrata rak'atan. Beliau tidak pernah sholat malam Ramadan itu lebih daripada 11 rakaat. Tapi ada hadis sholatul laili masna. Sholat malam itu 2-2 yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz, maknanya boleh 2-2 sampai berapa saja. Tapi hadis yang sifatnya mutawatir, yang nasnya tidak berubah, beliau mengatakan mazata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala ghairihi an ikhta asrata rak'atan. Beliau tidak pernah siam Ramadan ini pada waktu salat tarawih melebihi daripada 11 rakaat. Yang harus kita pahami. Tapi beliau salat ini malam ini yang panjang bacaannya, tidak seperti kita salat biasanya. Maka apabila jamaah ini yaitu muda-muda, perlu kita panjangkan sedikit. Kalau ada yang tua perlu kita yaitu toleran dengan mereka. Kemudian yang nomor 4, wasuffitatus syayatinu, dan akan dibelenggu setan-setan itu. Ini faedahnya bulan Ramadan pertama dibuka pintu surga. Karena surga ini dibuka untuk orang beramal soleh, siam, kita soleh waktu, berbuka, sahur, ya, beramal soleh, baca Al-Quran, itu pintu-pintu untuk membuka surga. Dan ditutup neraka karena kita tidak bisa, karena kita ketika sudah sibuk beramal soleh tidak mungkin kita akan beramal maksiat, ya. Makanya kita pada waktu Ramadan upayakan jangan sampai bicara yang sifatnya menghibah, jangan sampai kita yaitu nonton gambar yaitu di YouTube atau yang lainnya, karena itu bisa membangkitkan hawa nafsu, ya. Beliau mengatakan malam yata' qaula zur wal amala falaysa lillahi hajatun fi ayyata at'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan yang keji, tidak mau meninggalkan ghibah ngerasani orang, maka Allah Ta'ala tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Jadi siam ini bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan mulut kita dari menghibah, mencaci orang, menahan anggota badan kita dari kumpul istri, menahan pula dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena namanya shaum itu diam, as-saumu diam. Jadi mana diam dari bicara yang jelek,
dia melakukan kejahatan, dia pula dari menghibah seseorang. Kemudian yang nomor 2 yaitu di belenggu setan. Karena apabila orang itu sudah beramal ibadah dengan khusyuk, setan tidak akan bisa menggoda. Ya, setan tidak akan bisa menggoda. Wa inna ma tuftahu abwabul jannah. Kenapa dibuka pintu surga ini? Fi hadzal syahri, pada bulan Ramadan ini, li kasratil a'mali salihah. Karena banyaknya amal yang soleh. Kalau kita bukan pada Ramadan, kadang-kala tidak siam, kadang-kala siam tapi siam sunnah. Siam sunnah itu derajatnya lebih rendah pahalanya daripada siam wajib. Karena wajib itu kalau kita amalkan dapat pahala, kalau kita tinggalkan berdosa. Siam kalau sunnah kita amalkan kita dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Tapi wajib kita wajib mengamalkan. Kecuali orang yang tidak mampu seperti lanjut usia atau sakit atau ibu-ibu yang sedang hamil, maka ini ada keringanan, tapi wajib membayar ketika sudah sehat. Wa tarhiban lil amilin, dan juga karena siam ini mendorong kita untuk beramal soleh, mendorong kita untuk beramal soleh. Ketika siam ingin ada orang miskin ingin membantu kita, ketika kita punya uang ingin membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu, inilah rentetan siam banyak sekali. Zakat fitrah dikeluarkan ketika orang itu sudah siam. Infak dianjurkan kita ketika kita dalam keadaan siam, ya. Kemudian juga berikutnya, wa tughlaqu abwabun nar. Kenapa pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Ta'ala pada bulan Ramadan? Liqillatil ma'asi, karena sedikit orang maksiat, ya. Terutama orang muslim, bagaimana dia maksiat dia siam, bagaimana dia bicara kotor menghibah, dia harus menutup mulutnya dari perbuatan jahat. Bagaimana dia tamak makan, padahal yaitu dia tahu Allah Ta'ala maha tahu orang itu makan dan tidaknya. Min alil iman, termasuk bagian orang iman. Makanya kita tidak menjumpai orang kafir siam tidak sah siamnya karena ingin diet menguruskan badannya. Tapi siam ini berharap pahala dari Allah. Wa tusaffatus syayatin, dan juga diikat setan-setan, ya. Nah, kalau kita malam biasa sholat tarawih, bangun nanti malam mau sholat sunnah lagi, kemudian kita membaca Al-Quran, subhanallah, ini amal-amal yang hendaknya kita lakukan pada waktu bulan Ramadan ini. Mumpung kita masih dapat 4 hari, masih ada 23 hari lagi, ya, yaitu masih ya 26 atau 25 lagi kita bisa menjalankan siam ini. Dan perlu kita mengajari pula yaitu anak-anak kita yang umur 7 tahun, ya, walaupun belum sempurna, yaitu jam 12 siang umpamanya dia berbuka, tidak mengapa, besok dilatih lagi. Karena para sahabat melatih putra putrinya umur 7 tahun, dia ajari untuk latih siam. Ketika ada yang menangis dihibur, ketika para sahabat melihat anaknya menangis yaitu lapar, dihibur dengan mainan, ya, itu yaitu para sahabat begitu untuk mengajak anaknya. Fatughallu, maka setan dibelenggu, ya, tidak bisa menggoda manusia. Fala yakhlusuna, dan tidak bisa mereka itu yaitu menggoda manusia. Ma yukhlusuna ilai min ghairihi, dari amal-amal selain siam ini. Manusia sering digoda oleh setan dengan bicaranya, dengan bertemu wanita yang bukan mahramnya. Tapi kalau siam diikat setan ini oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak bisa membantu, yaitu menggoda kaum muslimin. Ada suatu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu ummati khamsu khisalin. Umatku ini, katanya beliau, umatku ini dikasih oleh Allah Ta'ala 5 perangai, 5 perangai yang baik fi Ramadan, pada waktu bulan Ramadan. Jadi pemberian 5 ini Allah Ta'ala kasihkan kepada hambanya pada bulan Ramadan yang siam. Lam tu'tahunna ummatun minal umami qabla, belum pernah Allah memberikan 5 perkara ini untuk umat-umat yang dahulu. Ini menunjukkan baiknya umat ini, ya, pendek umurnya tapi pahalanya banyak. Pertama, khulufu fammis shaim,
uapnya. Ya, orang siam itu kan tidak makan, maka ada bekas-bekas makan yang ada di dalam ini, kadang kalau keluar dia baunya tidak enak. Maka beliau mengatakan khulufu fammis shaimi, uapnya mulut orang siam atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah Ta'ala min rihil miski, dari baunya minyak kasturi. Nah ya, jadi kalau kita sedang siam namanya tercium bau kita oleh orang siam, maka kita yaitu harus bersabar ya. Tapi kalau tidak siam maka kita hendaknya berkumur. Namun kalau kita berkumur pada waktu siam, pada waktu siang hari, tidak boleh berlebih-lebihan ya. Kita gosok kemudian kita tumpahkan, jangan sampai ada air yang masuk ke tenggorokan kita. Adapun pagi boleh kita berlebih-lebihan ya, untuk menghilangkan, atau sebelum kita subuh, setelah kita sahur perlu dibersihkan semuanya. Karena Islam itu yaitu menganjurkan kita untuk taharah. Nah, yang pertama, wa tastaghfirulahumul malaika, malaikat akan mintakan ampun orang siam ini hatta yuftiru, sehingga dia berbuka. Subhanallah. Ya, pertama uapnya orang shaim ini dinilai oleh Allah Ta'ala itu minyak kasturi yang paling harum. Yang nomor dua, malaikatnya mendoakan orang-orang yang siam sampai dia berbuka. Bayangkan malaikat tidak maksiat tapi mendoakan orang-orang yang siam. Yang nomor tiga, wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu, maka Allah Ta'ala akan menghiasi surganya ini untuk orang-orang yang puasa ya. Ada namanya ar-rayyan, surga rayyan ya, itu surga untuk orang-orang siam saja. Tidak boleh orang masuk ke rayyan ini selain orang siam. Saya ulang lagi, pertama, kebaikan siam Ramadan ini Allah Ta'ala menjadikan uapnya ya, abab kita yang ketika makan ada di dalam perut kemudian kita tidak minum, itu dinilai oleh Allah Ta'ala seperti harum minyak kasturi. Yang nomor dua, malaikat akan mintakan ampun dosa kita. Yang nomor tiga, maka Allah akan menghiasi surganya untuk orang puasa. Wa yuzainullahu kulla yawmin jannatahu, Allah menghiasi surganya untuk orang berpuasa. Yang nomor empat, yushiku ibadis salihuna, hampir-hampir hambaku yang soleh ini ayulku anhumul ma'unah, akan mendapatkan pertolongan, wal adha, dan juga gangguan mungkin dicela oleh orang. Makanya kalau ada orang mencela kita, katakan inni shaim, saya oleh Allah Ta'ala suruh diam. Tidak boleh kita membalas orang yang menghibah kita. Katakan saya diperintah oleh Allah Ta'ala inni shaim, saya suruh diam. Bayangkan kita dicaci, diolok-olok, tidak boleh mengolok-olok. Tapi kita harus bersabar, katakan sama dia, baik kamu mencaci saya, Allah menyuruh saya ini diam. Tidak boleh mencaci dirimu. Wa yasiru ilaika, dan juga akan kembali pada dirimu. Yang nomor empat, wa tusaffatu fihi marattu syayatin, dan setan-setan yang mengganggu kita akan diikat oleh Allah. Nah ya, setan-setan yang mengganggu kita akan diikat oleh Allah dengan syarat kalau kita ini tidak melihat gambar-gambar di YouTube, tidak melihat pula yaitu di yang lainnya ya. Karena menjaga mata kita, menjaga mulut kita, menjaga pula pendengaran kita dari yang haram. Kemudian juga berikutnya, wala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ila min ghairi, tidak ada orang bisa memurnikan amal baiknya kecuali pada bulan Ramadan. Nah ya, kan Ramadan banyak kita baca Al-Quran, berzikir ya, sholat siam malam hari, siang hari, malamnya kita juga tahajud, kita sholat tarawih, banyak amal. Dan beliau mengatakan, Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat, amalmu yang baik itu bisa menghapus dosa. Nah ya, jadi kita sholat satu kali seperti sholat 10 kali. Kita beramal soleh ketika ada kesalahan kita terhapus oleh Allah Ta'ala dengan amal soleh kita. Kecuali kalau kita hutang wajib dibayar, karena itu haknya manusia. Kalau kita pinjam kepada manusia harus dikembalikan, karena itu haknya manusia. Tapi kalau kita berbuat dosa pada Allah Ta'ala, Allah Maha mengampuni kita.
dengan syarat bukan syirik yang kita kerjakan. Apabila orang melakukan syirik maka Allah Ta'ala tidak akan menerima amal kita. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik maka akan lebur semua amalmu yang baik. Ini pentingnya kita menjauhi syirik. Pentingnya kita belajar tentang mengetahui kejahatan untuk kita jauhi. Wa yughfaru lahum fi akhir lailatin, dan Allah akan mengampuni orang berpuasa itu sampai akhir malam. Subhanallah. Ya, sampai akhir malam diampuni karena malam kita baca Al-Qur'an, beristighfar ya. Kemudian juga berzikir, upayakan kita malam jangan tidur ya. Upayakan adalah waktu kita untuk qiyamul lail, membaca Al-Qur'an walaupun membaca kita belum terampil, tidak tahu artinya masih mendapatkan 2 pahala. Qila ya Rasulullah ahya lailatul qadar. Ketika beliau menjelaskan malam-malam siam ini adalah diampuni dosa dalam siam, dosa dalam berpuasa, maka ada orang bertanya pada beliau, apakah ini yang dimaksudkan Lailatul Qadar? Qala la, bukan. Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21 sampai 30. Ya. Makanya kalau kita sudah waktunya malam 20, kita hendaknya memperbanyak ibadah, bangun malam, sholat ya, yaitu berzikir ya. Karena Lailatul Qadar itu untuk selama yaitu 1 bulan hanya sekali. Bahkan para ulama mengatakan 2. Yang betul adalah sekali. Dan itu dipilih waktu yang ganjil ya. Dan kita tidak perlu melihat ini karena cahayanya terang, wah itu tanda Lailatul Qadar, tidak tahu kita ya. Walaupun banyak ulama menjelaskan demikian, tapi kalau kita sudah malam 21 sampai 30, upayakan banyak kita membaca Al-Qur'an. Upayakan berzikir, upayakan kita bersedekah kepada fakir miskin, upayakan kita mengeluarkan harta untuk kebaikan diri kita. Karena malam ini adalah malam dipilih oleh Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. 1 malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kita beramal 1000 bulan. Subhanallah. Walakinnal amila innama yuwaffa ajrahu, tetapi orang yang beramal malam itu Allah akan menunaikan pahalanya. Idza qadha amalahu, kalau dia pada waktu malam ini mau mengamalkannya. Makanya Bapak dan Ibu, walaupun kita tidak mampu salat dengan berdiri, salat dengan duduk. Upayakan. Tidak bisa duduk, kita bisa dengan berbaring ya. Karena Allah memilihkan malam ini 1 tahunnya hanya 30 hari. Puncaknya 10 hari pada waktu malam terakhir, 10 yang terakhir. Selanjutnya, hadhil khisalul khamsu, ini perangai yang 5. Ittakharahullahu lakum, maka Allah menyimpannya amalmu. Ya, amal kita bersedekah bulan Ramadan, siam pada bulan Ramadan, berbuat baik kepada orang berbulan Ramadan, ngasih buka pada bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala menyimpannya. Wa khassakum biha min baini sairil umam, dan Allah mengkhususkan amal bulan Ramadan ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk umat yang sebelumnya. Wa manna biha alaikum, dan Allah beri karunia kepadamu, liyutammima biha alaikumul ni'amah, supaya Allah Ta'ala menyempurnakan amalmu pada bulan Ramadan ini. Wa kam lillahi alaikum min ni'amin wa fadailah, berapa banyak Allah ngasih yaitu karunia kepadamu berupa nikmat-nikmat dan juga fadilah-fadilah, dan ini semuanya telah dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Allah berfirman, kuntum khaira ummah, kamu di sini adalah maksudnya sahabat, kemudian generasi berikutnya. Khaira ummatin, paling banyak umat adalah para sahabat. Karena para sahabat itu orang yang meniru jejaknya beliau dan tidak pernah membantah sedikit pun. Itu namanya sahabat. Sahabat itu orang muslim yang pernah berjumpa dengan beliau kemudian meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ya, orang muslim pernah berjumpa beliau kemudian meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan ketika itu meninggal dunia pas pada saat beliau masih hidup. Ta'muruna bil ma'ruf, agar kamu wahai kaum muslimin memerintah yang ma'ruf. Memerintah ma'ruf itu memerintah kebaikan. Ya, kita azan itu memerintah orang sholat. Kita yaitu berbuka, yuk kita buka
itu merintah juga kebaikan. Ayo kita sholat, ayo kita banguni, ayo kita sholat tarawih, ayo kita sholat tahajud. Ini termasuk amar ma'ruf. Atau ketika kita menegur kemungkaran, wa tanhauna 'anil munkar, ada orang yang makan tangannya sebelah kiri, maka kita betulkan. Ada orang sholat HP-nya diletakkan di depan, padahal kita punya saku. HP-nya diletakkan di depan dan juga numpuk dua. Kadang pula dompetnya diletakkan di atasnya, itu tidak boleh. Karena kita sholat di hadapan kita tidak ada boleh yang mengganggu. Ini kebiasaan dan kita saksikan sendiri. Upayakan uang itu di saku kita, ya. Dompet di saku kita. Kacamata kalau memang mengganggu kita masukkan, tidak apa-apa. Ketika tidak mengganggu kita pakai boleh. Tapi jangan sampai kacamata diletakkan, dompetnya diletakkan, ya. Kemudian kunci mobilnya diletakkan. Ini akan mengganggu mata kita ketika kita sholat, ya. Ini sering kita jumpai. Maka upayakan tidak ada masjid, beritahu, ya. Upayakan di depan sholat tidak ada apa-apa. Karena kalau kita nanti melihat HP kita bunyi, apalagi bunyi, melihat ini mereknya ini terganggu pikiran kita. Kita ini di depan kita tidak ada apa-apa, itu sudah diganggu oleh setan. Bagaimana dengan ada sesuatu yang di depan kita? Ya, kenapa kita pergi? Kok tidak dibawa nih? Kok tidak diletakkan? Tapi sholat diletakkan. Nah, sholat apabila kita ada, yaitu tas, masukkan ke tas dan juga jangan boleh bunyi. Kemudian kita sholat. Itu insya Allah bagus, ya. Ini karena kita pada waktu di Saudi itu kalau ada di depannya itu ada namanya penjaga, namanya yaitu mutawwi itu kalau ada HP di depannya diambil, nanti disuruh mengambil di kantor, bukan diminta, suruh mengambil di kantor. Dan alhamdulillah, dan upayakan kita sholatnya bapak dan ibu, HP kita jangan bunyi, matikan segera, nggak perlu disolat, nggak perlu matikan, itu kita tidak akan terganggu. Nanti kalau kita ada pedagang banyak, kita HP kita hidup, itu yang ingat pedagang, ya ingat orang, ya. Ini perlu difahami supaya kita sholat ini murni menghadap pada Allah Ta'ala dan juga tidak terpengaruhi dengan benda-benda yang kita miliki. Selanjutnya, anna khulufa al-khoslatul ula, perangai yang pertama yang harus dimiliki oleh orang berpuasa, anna khulufa fammis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Uap yang keluar dari mulut kita ini untuk orang siam oleh Allah Ta'ala dianggap lebih harum daripada minyak kasturi. Bahkan minyak kasturi minyak yang paling mahal. Ini kalau kita banyak beli minyak mesek kasturi yaitu di Saudi, kecil harganya sudah 400 rial, 500 rial. Padahal isinya hanya 3 gram saja. Ini perlunya kita. Nah, ini juga untuk kita bagi kaum yang sifatnya laki-laki, bau keringannya tidak enak, boleh pakai minyak kasturi, dikasih di ketiaknya atau baju-bajunya, agar kita tidak saudara kita sholat tidak terganggu oleh bau badan kita. Selanjutnya, wal khulufu, maknanya uap yang keluar dari mulut kita, taghayyara raihatal fami inda khuluwil mi'dati minat ta'am. Jadi uap yang keluar yang baunya tidak enak kita cium sendiri, itu karena apa? Baunya mulut, ya. Ketika perut ini kosong, tidak ada makan, maka akan keluar sesuatu yang keluar dari mulut kita. Makanya kalau orang itu sifatnya lama tidak makan, kemudian keluar udara, biasanya baunya tidak enak. Tapi kalau makan, maka dengan makan keluar itu maka baunya tidak seberapa seperti yang puasa, ya. Tapi itu untuk uapnya orang berpuasa dinilai Allah Ta'ala seperti baunya minyak kasturi. Makanya kita tidak boleh mencaci orang sedang siam. Wa hiya raihatun mustakriyatun indan nas. Uap yang orang puasa ini dibenci oleh manusia. Lakinnaha indallahi atyabu min raihatil miski. Tapi menurut Allah Ta'ala uap yang keluar dari mulut kita ini dicintai oleh Allah Ta'ala seperti baunya minyak kasturi. Tidak ada jeleknya bagi orang puasa. Atau kalau memang gigi kita sakit,
berlubang tidak mungkin, tidak mengapa kita berbicara dengan menutup kain boleh kalau itu sampai mengganggu orang lain. Li'annaha nasyatun an ibadatillah wa ta'ati. Kenapa uapnya orang puasa ini dinilai Allah Ta'ala lebih harum daripada minyak kasturi? Karena dia ini menahan, tidak makan karena beribadah kepada Allah, dan juga dalam rangka mentaati perintah Allah. Ya, tidak ada jeleknya bagi orang siam, bahkan baunya itu dinilai oleh Allah Ta'ala seperti minyak kasturi. Wa kullun man nas'a an ibadati, setiap yang muncul dari ibadah kepada Allah, wa ta'atihi, dan taat kepada Allah, fahiya mahbubun indahu, itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi walaupun umpamanya yaitu keringat kita, karena satu saat keringat itu baunya tidak enak, tapi kita mandi keluar keringat tercium oleh saudara kita, tangga kita, maka kita tidak boleh mencaci. Ya, makanya kita sholat ini harus betul-betul suci. Ya, kita mandi, kita pakai sabun, atau kalau memang badan kita ada apa yang tidak enak, kita bisa mengusap di bagian dalam anggota badan ini, yaitu dengan minyak kasturi, supaya tidak terbau baunya yang tidak enak. Yu'awidhu sahibahu ma huwa khairun wa afdal wa atyabu, maka Allah akan mengganti uap kita yang tidak enak, keringat kita yang tidak baik ini akan diganti oleh Allah Ta'ala lebih mulia dan lebih harum. Subhanallah. Ini dia ada kerugiannya bagi orang yang berpuasa. Selanjutnya, ala tarona inna syahida alladhi qutila fi sabilillah, bukankah kamu menyaksikan orang mati syahid karena perang, yuridu an takuna kalimatullahil ulya, ingin dia ini bagaimana mendapatkan yaitu penghargaan dari Allah yang maha tinggi. Ya'ti yaumal qiyamati, orang perang dia, yaitu ketika perang meninggal dalam peperangan tidak boleh dimandikan, bajunya tidak boleh dilepas. Nanti besok pada hari kiamat akan bangun lukanya ini kelihatan. Yas'abu damman launihi, dan juga ada bekas darah-darah bekas perangnya. Launud dami, nah warna darah ini, warihuhu, dan baunya darah itu, rihul miski, menjadi yaitu seperti minyak kasturi. Ya, ini yaitu persamaan untuk orang siam dengan orang yang jihad fisabilillah. Dan beliau pada waktu Ramadan itu perang Badar menang, perang Uhud menang, perang Khandaq menang. Ya, padahal beliau siam, padahal orang siam itu kalau dia sedang perang mesti haus, tapi Allah Ta'ala memilih hambanya sendiri. Yang waktu dia perang ya tidak merasa sakit karena dia terhibur dengan musuh, terhibur dengan membunuh orang kafir. Ini supaya kita memahami begitu Rasulullah SAW pada waktu perang Badar siam, perang Uhud siam beliau, para sahabatnya pula, dan tidak ada satupun yang kelaparan. Ya, beda dengan kita ini siam, kita diwajibkan Allah Ta'ala siam, tapi tidak diwajibkan kita perang. Namun walaupun demikian kita wajib menambah amal-amal kita selain siam ini untuk membaca Al-Quran, bersedekah, memberi fakir miskin, dan juga yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan, wa fil haji yubahillahu ta'ala al-malaika bi ahlil mauqifi, pada bulan haji Allah membanggakan malaikat kepada orang-orang yang wukuf di Arafah. Nah, ya. Makanya ada orang ketika meninggal dunia ditabrak sepeda motor atau mobil, pecah kepalanya, ya, maka kita tidak perlu mandikan, kita bungkus, kita kubur. Ya, karena bulan haji yaitu macet sekali. Mungkin ada suatu orang itu kepleset atau yang lainnya tertabrak, itu termasuk insya Allah mati syahid secara zahirnya. Yaqulu ta'ala, maka Allah berfirman, unduru ila ibati haula, lihat hambaku ini, katanya Allah, unduru ila ibati haula, lihat hambaku ini, ja'uni, datang ke Arafah ini, su'san ghubron, kusut rambutnya, berdebu mukanya. Nah, ya, kusut rambutnya dan berdebu mukanya, dan ini mendapatkan pahala, bukan karena kusut yaitu dan berdebu karena kerja, tapi karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini diriwayatkan oleh
yaitu Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Kemudian juga fil hadis Abi Hurairah, la yukallamu ahadun fi sabilillah. Tidak ada satu yang bicara untuk orang berjihad fi sabilillah. Wallahu a'lamu biman yukallamu fi sabilihi. Allah yang Maha tahu apa yang dibicarakan orang mati dalam keadaan fi sabilillah ini. Illa jaa yaumal qiyamah, melainkan besok pada hari kiamat orang-orang siam, orang-orang jihad fi sabilillah, wa jurhuhu, lukanya, darahnya, yas'abu, akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Al-launu launu damin, ya, warnanya adalah warna berdarah. Warihu rihu miskin, warihu rihul miski, sedangkan baunya adalah bau minyak kasturi. Ini keutamaan bagi orang siam, terutama ketika dalam keadaan perang, demikian juga dalam keadaan haji. Wa fil haji, nah, tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga berikutnya, wa innama kana sa'su mahbuban ilallah. Kenapa kusutnya rambut orang yang siam ketika dia sedang haji, ketika dia sedang safar, fi hadzal maut, ini di tempat yang mulia ini, li'annahu nasyi'un an ta'atillah, karena kusut rambutnya itu ya karena muncul dari ketaatan dia pada Allah. Ya, orang ketika dia sedang tawaf, sedang dia yaitu sedang dalam keadaan sa'i, sedang dalam keadaan di Arafah, maka dibuka rambutnya. Tidak boleh kita memakai kopiah. Adapun ibu-ibu tetap memakai kerudung, ya, dan mereka kusut rambutnya. Karena apa? Karena beribadah kepada Allah. As'asa wa akhbara, berdebu mukanya dan rambutnya kusut. Dengan apa? Bistinabi makhduratul ikhram, karena ingin menjauhi larangan-larangan ikhram. Bagi orang ikhram tidak boleh memakai yang sifatnya pakaian seperti sarung, tidak boleh memakai pula yaitu pakaian yang sifatnya berjahit, tidak boleh pakai kopiah, tidak boleh yaitu pakai sorban, harus lepas semuanya. Watarki tarofuhi, dan orang ikhram yang haji dianjurkan dia tidak memakai pakaian-pakaian yang sifatnya itu yang mewah, maka pakaian ikhram di atas dan juga pakaian ikhram di bawah. Nah, kenapa ada hubungannya? Karena bulan Ramadan waktu itu adalah turunnya ayat Al-Quran, dan waktu itu juga diwajibkannya yaitu orang mukmin untuk haji yang pertama kalinya. Selanjutnya, perangai yang nomor 2, innal malaikata tastaghfiru lahum, malaikat memintakan ampun untuk orang berpuasa hatta yuftaru, sehingga dia berbuka. Jadi selama berpuasa dimintakan ampun, malaikat mengatakan Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, sampai berbuka. Wal malaikatu ibadun mukramuna indallah, malaikatnya adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah. La ya'sunallah, tidak pernah maksiat. Ma amarhum, ketika Allah merintah malaikat ditaati. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka malaikat mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Padahal malaikat tidak makan, tidak punya istri, tidak punya syahwat. Beda dengan manusia. Maka apabila manusia ini dia bisa meninggalkan syahwatnya, dia menjauhi perbuatan maksiat, dan juga bisa meninggalkan tamak, maka para ulama mengatakan itu lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Berbeda dengan manusia. Manusia punya syahwat, ingin menikah, kadang-kala juga ingin berbuat jahat. Tapi ketika mereka meninggalkan kejahatan ini, para ulama mengatakan mulianya ulama sunnah, mulianya orang beramal soleh dibandingkan malaikat. Ini diterangkan di dalam yaitu kitab-kitab yaitu usul sunnah. Fahum jatiruna, maka mereka itu layak an yastajiballahu du'aahum, orang-orang puasanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala doanya. Lis-shaimin, untuk orang siam, ya, karena kita siam itu paling lama, mulai dari terbitnya fajar subuh sampai maghrib. Kalau orang sifatnya sholat sehari semalam paling pol ya hanya sekitarnya 2 jam atau 3 jam. Siam mulai fajar subuh sampai tenggelam matahari. Karena itu as-saumuri, Allah mengatakan khusus untuk pahalanya saum
saya menggandakan. Ini perlunya kita, yaitu memberi peringatan pada istri kita, anak kita yang sudah dewasa supaya dia siam, ya, kecuali dalam keadaan sakit atau keadaan mau bersalin atau yang lain, maka boleh meninggalkannya karena ada sebab. Wa inna ma adzinallahu lahum bil istighfaril shaimin. Kenapa Allah mengizinkan orang-orang berpuasa ini diampuni oleh Allah Ta'ala min hadhil ummati, dari umat ini, tanwihan bisya'nihim, karena mereka merasa berat dalam urusan mereka, wa rif'atan li dzikrihim, karena Allah ingin mengangkat zikir mereka, wa bayanan li fadilati shaumihim, dan Allah menjelaskan fadilah keutamaan siam mereka. Ini diantara yang kedua. Yang nomor 3, makna al-istighfar, kita hendaknya beristighfar, ya, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, walaupun kapan saja, kecuali kalau kita dalam keadaan di WC tidak boleh, dalam keadaan bepergian dianjurkan kita, dalam keadaan kapan kita duduk, kita berdiri dianjurkan. Talabul maghfirah, istighfar mana kita minta ampun kepada Allah, wa hiya satru dzunub. Istighfar itu maknanya supaya aib kita ini tidak diketahui oleh orang. Makanya kalau kita melakukan dosa jangan diberitahu orang, dan kita harus istighfar. Fid dunya, baik di dunia diampuni oleh Allah Ta'ala, wal akhirat, dan di akhirat diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini bagi orang yang selalu istighfar. Makanya kita dianjurkan ketika kita malam atau pagi, siang, selalu istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Beliau paling sedikit istighfar satu hari 100 kali. Astaghfirullah atubu ilaih, astaghfirullah atubu ilaih. Bahkan juga 70 kali. Nah, ini perlu kita fahami. Dan kita istighfar berarti kita minta, ya Allah ampuni dosa saya yang lalu, ya Allah ampuni dosa yang saya akan datang. Wa tajawuzu anha, dan kita orang istighfar itu maknanya menjauhi perbuatan maksiat. Wa ya a'lal matalib, dan ini paling tingginya kita minta ampun. Ya, paling bagus itu istighfar. Karena kalau kita sudah diterima istighfar kita, Allah akan menerima amal baik kita. Perbanyak astaghfirullah atubu ilaih, astaghfirullah atubu ilaih, difahami dengan maknanya. Kalau kita beristighfar berarti kita itu kapok, tidak mau menjalankan kemaksiatan. Nah, sama istighfar, ya Allah ampuni dosa saya, berarti dia menyesal dengan perbuatan dosanya yang lalu. Makanya banyak orang istighfar tapi tidak mengerti. Jadi istighfar itu kita melakukan dosa, kita ingat, oh kemarin saya pernah makan dengan tangan kiri, astaghfirullah. Kemarin pernah melihat wanita yang bukan mahramnya, astaghfirullah. Istighfar perbanyak. Dan istighfar itu kapan saja, kecuali kita pada waktu di WC. Pada waktu yaitu di tempat-tempat yang kita buang air besar tidak boleh. Karena saat itu kita dilarang untuk yaitu istighfar, tapi kita dianjurkan untuk berlindung pada Allah dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Fa kullu bani Adam khata, setiap anak Adam mesti salah. Musrifuna ala anfusihim, yang nomor 2 berlebih-lebihan atas dirinya. Ya, sesuatu yang mestinya diamalkan tidak diamalkan, atau diamalkan lebih kurang. Mudtarruna ila maghfiratillah, maka mereka orang beristighfar ini sangat mendesak minta ampun dari Allah Ta'ala. Ya, makanya kalau kita tahu kita makan tangan kiri, astaghfirullah. Kita melihat wanita yang tidak sengaja ternyata astaghfirullah, sering istighfar. Ya, kan dengan kita faham. Kalau kita istighfar berarti kita berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Ya. Tapi kalau kita lupa, kita istighfar lagi. Ya, karena Allah Ta'ala mengampuni dosa orang lupa. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Ta'ala tidak menghukum orang lupa dan juga orang mengantuk. Yang nomor 3, annallaha yuzayyinu kulla yawmin jannatahu. Allah menghiasi setiap hari surganya untuk yang beriman. Ya, dihiasi setiap hari surganya dengan dasar ayat, dengan dasar hadis, yushiku ibadis salihuna, hampir-hampir hambaku yang soleh ini, ayulku anhumul ma'unata wal adha, mendapatkan gangguan-gangguan dari manusia, wa yasiru ilaika, dan dia mau kembali bertobat kepada Allah. Ya, ini termasuk baiknya orang yang dia ketika
mengetahui dosa, maka dia segera istighfar. Kemudian juga mereka bersabar atas gangguan-gangguan dari orang lain. Fayuzayyinu ta'ala jannatahu, maka Allah Ta'ala menghiasi surganya, ya. Surganya untuk orang-orang yang shaimun, ya. Maka besok pada hari kiamat yang disuruh masuk surga yaitu orang-orang siam dulu. Aina shaimun, aina shaimun. Siapa yang siam disuruh masuk. Dan untuk orang siam khusus namanya yaitu dinamakan yaitu surga apa? Tadi Ar-Rayyan karena sekar. Jadi khusus hamba yang siam masuk ke surga Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu yaitu menunjukkan segarnya tenggorokan. Untuk orang yang tidak siam ada surga sendiri. Ada Rayyan, ada surga Aden, ya. Ada surga Al-Firdaus, itu paling tingginya surga. Selanjutnya, fayuzayyinu ta'ala jannatahu, maka Allah Ta'ala menghiasi, memperindah surganya kulla yaumin, setiap hari. Untuk siapa? Tahyiyatan li ibadis sholihin, untuk dipersiapkan hamba-hambanya yang soleh. Wa targhiban lahum fil wusul ilaiha, dan yaitu harapan hambanya ini bisa masuk surga. Wa yaqulu subhanahu yusiku ibadis salihin, hampir saja hamba soleh ini ayyulqu anhumul maunata wal adha, akan dimasukkan di dalam tempat-tempat yang aman dan aman dari gangguan. Nah ini yang nomor 3. Nomor 4, anna maratas syayatin, bahwa gangguan-gangguan setan ini yasaffatuna bisalasili, Allah merantai setan ini. Nah, merantai ini untuk orang yang shaim, terutama siam Ramadan atau selain siam Ramadan, ya. Anna maratana syayatin, bahwasanya gangguan setan ini ya saffatuna bisalas, dibelenggu oleh Allah. Wal aghlala, dan tangannya ini diletakkan di belakang dibelenggu. Fala yasiluna ila ma yuriduna min ibadillahi ta'ala sholihin, maka setan ini tidak bisa mengganggu hamba Allah Ta'ala yang soleh, ya. Makanya perlu kita beramal soleh. Dan terkadang kita ini ditolong oleh Allah ketika ada orang mengganggu, malaikat itu mendampingi kita. Orang-orang soleh ditolong oleh Allah Ta'ala, karena Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum, hai orang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirimu. Berapa banyak para nabi mau dibunuh oleh Abu Jahal, ternyata kelompoknya Abu Jahal mengatakan, kenapa kamu enggak membunuh itu? Muhammad itu di depanmu. Kamu tidak tahu ya, ini banyak orang yang menghalangi saya, padahal itu malaikat. Nah, begitu yang tidak terlintas oleh pikiran kita, maka Allah Ta'ala yaitu menolong mereka. Selanjutnya pula, fala yasiluna ila ma yuriduna min ibadillahi sholihin, maka setan tidak mampu menggoda hamba Allah Ta'ala yang soleh. Minal idlali anil haq, tidak mampu menjerumuskan kepada kesesatan. Wa hadza min ma'unatillahi lahum, ini termasuk pertolongan Allah Ta'ala kepada orang beriman, terutama orang-orang punya ilmu yang diamalkan ilmunya, terutama orang yang bersabar atas itu ujian dari Allah Ta'ala. Anna an khabasa anhum atuwahum, Allah akan menghalangi musuh mereka. Bayangkan Rasulullah SAW pada waktu bulan Ramadan perang Badar, dan juga perang Uhud, dan juga perang Hunain, tetapi Allah Ta'ala menolong mereka dalam keadaan perang. Dibuat musuhnya merasa lemah, ya, kalah, padahal musuh itu jumlahnya banyak dibandingkan orang muslim. Dan itu benar-benar keyakinan kita bahwa Allah Ta'ala tetap menolong hambanya yang beriman. Yad'u khizbahu, maka orang-orang mukmin akan yaitu dikumpulkan Allah Ta'ala dengan kelompoknya, liyakunu, maka orang-orang kafir dikelompokkan oleh Allah Ta'ala liyakunu min ashabis sa'ir, supaya menjadi penduduk neraka sa'ir, ya. Walaupun jumlahnya orang kafir banyak, tidak bisa mengalahkan jumlahnya orang muslim yang sedikit, karena Allah berjanji, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah.
Berapa banyak golongan sedikit bisa mengalahkan golongan banyak dengan izin Allah. Ya, ini menunjukkan kebenaran firman-Nya Allah. Berapa banyak jumlahnya kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW dengan jumlahnya orang kafir perang Badar, beliau 300 orang kafir 1000, kalah 1000 itu. Karena pada yang 1 banding 3. Tapi ini sudah pertolongan dari Allah Ta'ala. Walidzalika tajidu indas sholihin. Oleh karena itu kita jumpai orang-orang soleh ini minar raghbati fil khairi, hendaknya berharap untuk berbuat baik. Wal uzufi anisyari, dan menjauhi dari kejahatan. Ya, terutama pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu bulan menjernihkan mata kita dari kemaksiatan. Bulan menjauhkan telinga kita dari suara-suara yang buruk. Bulan yang menjauhkan hati kita keinginan yang jelek. Ya, dan juga kita pun harus menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, tidak boleh mengolok-olok. Bahkan kalau kita diolok-olok, katakan ana shaimun, saya ini puasa, tidak boleh mengolok dirimu. Selanjutnya yang nomor 5, Allah Ta'ala yaghfiru li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhiri lailatin min hadha syahri. Keutamaan ulama pada bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam, pada waktu siang. Makanya upayakan Bapak dan Ibu, kita malam ini upayakan kita lebih banyak yaitu sholat, banyak Al-Quran, ya, karena malam ini adalah malam juga termasuk dikatakan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Terutama kalau sudah 20 ke atas, 21, upayakan kita para sahabat meninggalkan pekerjaan. Bahkan juga pekerjaan setiap hari dikerjakan ditinggalkannya supaya malamnya tidak capek. Padahal kalau kita lihat sekarang ini, kalau sudah malam 21 orang sibuk di pasar. Sibuk di pasar ya. Karena mendapatkan yaitu upah yang banyak, mendapatkan laba yang banyak. Padahal itu malam-malam yang mulia. Perlu kita pada waktu 20 hari terakhir itu kita tingkatkan amal kita. Kalau kita memungkinkan yaitu tidak kerja, dibolehkan kita libur dulu. Ya, kalau tidak diperbolehkan tidak mengapa, dengan kita niat pekerjaan sering kita beristighfar. Sering kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pula wa fi siyami wal qiyami, orang tuh siangnya siam, malamnya dia qiyamul lail, tafadzulan minhu subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk kemuliaan Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya. Dan juga wa taufiyati ujurihim, Allah Ta'ala akan memenuhi pahala-pahala mereka intihai amalihim, ketika sudah selesai amal mereka pada waktu Ramadan ini. Fa innal amila, orang yang bekerja, yuwaffa ajrahu, pasti akan diganjar, pasti akan dibalas amalnya kebaikan. Inda intihai amalihi, ketika sudah selesai amalnya. Kalau kita bekerja, gaji itu dikasihkan ketika akhir, bukan pada awalnya. Kalau awal mereka pergi, tapi dikasihkan pada akhir. Dan itu betul. Kalau dia kerja kemudian 1 jam dia pergi, dikasihkan gaji sebelumnya, keliru dia. Jadi kerja ini kita kerjakan, siam ini kita kerjakan. Ketika kita sudah selesai siam, Allah Ta'ala beri pahala pada kita. Ketika kita sudah selesai sholat, Allah Ta'ala beri pahala pada kita. Makanya dalam satu ayat dijelaskan, yaitu bahwasanya al-a'malu bil khawatim. Al-a'malu bil khawatim, amal itu dilihat akhirnya, bukan dilihat awalnya. Bayangkan kalau kita sedang membangun bangunan 30%, kita tinggal pergi, medak bangunan itu. Tapi kalau sudah selesai kita merasa gembira, oh saya sudah menyelesaikan pekerjaan ini, tinggal dia angan-angan upahnya. Demikian juga orang beramal, beliau mengatakan al-a'malu bil khawatim, amal itu ditinjau akhirnya. Jadi sekarang kita sudah 4 hari, bagaimana besok lebih meningkat lagi, bagaimana besok lihat lebih meningkat lagi, sehingga pada akhir kita bisa mendapatkan yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pertamanya semangat ya, semangat tarawih pertama kedua penuh masjid. Ketika sudah 10
Yang awal mereteli, jamaahnya ini keliru. Beliau itu kalau sudah pada waktu terakhir seperti malam-malam yaitu Lailatul Qadar yang lainnya penuh. Bahkan kalau kita sempat ke Masjidil Haram, kalau kita berangkat jam 8 kita sudah tidak dapat tempat. Mereka bertuyun-tuyun, makanya mereka berusaha untuk minum sedikit supaya tidak kencing tadi. Nanti kalau kita kentut makanya tidak bisa keluar, bisa kita tayamum, ya, bawa air 1 gelas. Karena kalau keluar kita jauh sekali dari tempat wudu. Begitu para jamaah ketika bulan Ramadan sekarang berjejal-jejal orang yang umroh, ya, karena ingin mendapatkan yaitu Lailatul Qadarnya. Semoga mereka yang sedang pergi beramal ini diterima oleh Allah Ta'ala pahalanya dan terhapus pula dosanya. Selanjutnya, wa qad tafaddala subhanahu ala ibadihi bihadzal ajri min wujuhin salasa. Sungguh Allah Ta'ala telah memuliakan hambanya ini dengan pahala ini dari 3 sisi, ya. Allah memuliakan hambanya dengan pahala ini ada 3 sisi. Pertama, annahu syara'a lahum minal a'malis salihah, bahwa Allah Ta'ala mewajibkan mereka beramal soleh. Dan beramal soleh ini menjadi sebab ma yakunu sababan lil mahfirah. Orang beramal soleh terampuni dosanya, karena ada ayat innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Amalmu yang baik itu menghapus dosa. Tentunya menghapus dosa hubungannya kita dengan Allah. Tapi kalau hutang tetap harus dibayar, ya. Orang melakukan kejahatan pada orang lain maka dia harus membebaskan pada orang yang dilakukan jahat itu, karena hak manusia. Jadi pertama, anallah tak, bahwasanya Allah mensyariatkan amal soleh ini supaya kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Makanya orang-orang yang beramal soleh diampuni dosanya oleh Allah dan menjadi tenangnya jiwanya. Lima firati dzunubim wa rif'ati darajatim. Ketika diampuni Allah Ta'ala dosanya, maka Allah Ta'ala mengangkat derajatnya. Walau annahu syara'a dzalika maka lahum yata'abbatu lillahi biha. Seandainya Allah Ta'ala tidak mensyariatkan bulan Ramadan ini, tentu tidak ada orang beribadah kepada Allah. Nah, inilah mulianya bulan Ramadan. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita yaitu salat tarawih, belum lagi salat wajibnya, belum lagi membaca Al-Qur'annya, belum lagi bersedekahnya, belum lagi amar ma'rufnya. Dan ini termasuk pahala yang banyak. Idz al-ibadatu la tu'khadhu illa min wahyillah. Karena ibadah ini tidak boleh kita ambil kecuali berdasarkan wahyu Allah. Walidzalika ankara Allah Ta'ala ala man yasra'una min dunihi yusyarri'una min dunihi. Oleh karena itu Allah mengingkari amal-amal yang tidak disyariatkan oleh Allah, ya. Amal yang diterima oleh Allah Ta'ala pertama ikhlas. Yang nomor 2 untuk muslim, yang nomor 3 ada tuntunan dari beliau. Jadi kita jangan melebihi yang dituntunkan oleh beliau, karena beliau itu adalah suri tauladan yang paling bagus. Maka Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minat tini ma lam ya'dzan bihi la. Ini kritikan bagi orang yang nambah-nambah amal ibadah. Makanya kalau kita memasuk 1 Ramadan maka hendaknya menunggu pemerintah. Kalau pemerintah sudah mengatakan besok siam, kita siam. Karena siam ini tidak boleh dengan yaitu duga-duga atau dengan raba-raba. Kalau sudah yakin besok siam diumumkan, kita siam. Am lahum syuraka'u, apakah mereka itu punya sekutu-sekutu, punya tandingan-tandingan syara'u lahum minad dini, yang sekutu itu membuat syariat agama ini malam ya'dzan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Ini merupakan peringatan, siapa saja menyekutukan Allah, Allah tidak akan menerima ibadah. Amal ibadah yang ikhlas itu akan hapus dengan dia menyekutukan Allah Ta'ala. Ini bahayanya menyekutukan Allah. Kemudian juga pembahasan yang nomor 2, annahu waffaqahum lil amali sholih. Orang siam ini akan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala mudah untuk beramal soleh. Nah, ya, annahum waffaqahum lil amal sholih, bahwasanya Allah akan beri petunjuk dalam puasa ini untuk memperbanyak amal soleh. Mereka ingin bersedekah, ya,
Diingatkan oleh Allah, kamu punya duit itu anak yatim, kasih. Itu fakir miskin, kasih. Bahkan juga kita merasa gembira kalau makanan kita ini bisa dimakan oleh orang shaim banyak. Para sahabat kalau mau berbuka itu memanggil orang, dibawa di luar bukanya. Dibawa di luar. Kalau kita di Masjidil Haram itu mereka datang dari jauh membawa ransel penuh makan. Setelah mau maghrib kurang 10 menit dibagikan roti-roti, ya, roti dengan ikan yang lainnya sampai habis, tinggal dia tinggal makan untuk dirinya. Itu kebaikan orang-orang dahulu. Karena mereka kenapa beramal demikian? Karena orang beramal itu untuk dirinya sendiri. Man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, al-wajhu tsani annahu waffaqahum lil amali shalih. Maka orang yang siam ini akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh. Ya, mungkin sholat sunnah, mungkin juga yaitu sedekah sunnah, mungkin ingin ngasih nasi atau ngasih ya duit pada orang. Wa qad tarakahu katsirun minan nas. Bahkan banyak orang yang meninggalkan amal baik ini. Ini adalah orang munafik. Walaula ma'unatullahi lahum wa taufiquhu. Seandainya Allah Ta'ala tidak memberi karunia kepada mereka dan tidak memberi taufik, maka bihi, tidak mungkin mereka akan beramal soleh. Falillahil fadlu wal minnatu bidzalik. Maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Selanjutnya, dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 17, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka itu berangan-angan kepadamu wahai Nabi kalau dia itu bisa masuk Islam. Yamununa 'alaika an aslamu. Mereka berangan-angan kepadamu wahai Nabi kalau mereka itu bisa masuk Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Maka katakan wahai Nabi, kamu jangan berharap kepadaku keislamanmu, karena Islam itu berserah diri pada Allah. Balillahu yamunnu 'alaikum. Tetapi kepada Allah kamu harus berharap amalmu itu. An hatakum lil iman. Agar Allah Ta'ala beri kamu ini keimanan. In kuntum shadiqin. Jika kamu termasuk orang yang jujur, ya. Jadi kita tidak boleh berharap sesuatu yang kita berikan pada saudara kita, karena yang kita berikan pada saudara kita ini akan digandakan oleh Allah Ta'ala. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan jangan kamu berharap kepadaku tentang keislamanmu. Kemudian berikutnya, al-wajhu salis annahu tafaddala al-ajril kasir al-hasanah bi asri amsaliyah. Orang beramal saleh itu akan digandakan oleh Allah Ta'ala minimal 10. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang melakukan amal baik digandakan oleh Allah Ta'ala minimal 10 sampai 700. Man jaa bil hasanati. Siapa yang melakukan kebaikan maka Allah akan menggandakan pahala 10. Kita menyumbang orang 1000, 10.000. Minimalnya Allah menggandakan kita. Bahkan juga sampai dikalikan 700.000. Ini perlunya kita beramal soleh. Maka tidak ada orang paling banyak beramal soleh yang lapang dadanya kepada orang miskin dan fakir melainkan orang Islam, ya. Karena apa? Mereka berdasarkan ayat-ayat. Saya beramal ini untuk diri saya. Bahkan kalau berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya, jadi bukan untuk orang lain. Kita ngasih pada orang 1000 itu bukan untuk orang itu, tapi untuk diri kita. Tapi Allah menggandakannya. Makanya tidak ada manusia yang paling dermawan kecuali orang muslim yang ikhlas, orang muslim yang ingin cari pahala, orang muslim yang tahu bahwa harta itu akan bermanfaat apabila dia sedekahkan. Selanjutnya, bulughu ramadhani, sampainya bulan Ramadan ini nikmatun kabiratun, ya. Dengan datanya bulan Ramadan ini merupakan nikmat yang besar. Ala man balaghahu, apabila orang itu bisa menjumpai bulan Ramadan. Yang ini pertama, ya. Nomor 2, wa qama bi haqqihi, dan mau beribadah pada bulan Ramadan itu. Yang nomor 3, birruju ila rabbi, mau kembali, mau bertobat kepada Allah.
Ya, ini faedahnya kalau datang bulan Ramadan merupakan nikmat yang besar. Tapi siapa yang meraih nikmat ini pertama? Orang yang bisa ikut Ramadan, ikut siam, ikut berbuka, ikut sahur, ikut yaitu salat tarawih dan yang lainnya. Yang nomor dua, apabila dia punya hak, ya bisa dia yaitu waqama bi haqqi, melaksanakan hak waktu siam. Yang nomor empat, ar-ruju ila rabbi, dia mau bertobat kepada Allah. Min maksiati ila taati, asalnya maksiat menjadi taat, asalnya merokok menjadi tidak merokok, asalnya berbicara membual, bohong berhenti dari bohong dan berhenti dari membual. Minal ghaflati ila dzikrihi, asalnya lupa menjadi ingat. Ya. Karena itu apabila kita siam kok lupa makan, ya tidak disengaja, maka kita berhenti makan, kita lanjutkan siam. Ya. Wa minal bu'di anhu ilal inabati ilaihi, dan mereka akan menjauhkan diri dari perbuatan dosa untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah. Ini kebaikan orang-orang yang siam yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ya dzalladzi ma kafau dzanbu fi rajabin. Ini syair kita, yaitu kita potong syairnya kemudian kita lanjutkan, yaitu penjelasan tentang agama Islam adalah agama yang sempurna. Ya, agama Islam ada agama sempurna. Tidak ada agama yang sempurna kecuali Islam. Membahas kotoran, membahas di mana kita menghadap sholat, di mana kita menghadap kalau buang air, bagaimana kita dengan istri, bagaimana kita dengan suami, bagaimana kita dengan masyarakat, bagaimana dengan yaitu yang lainnya. Ini ada kewajiban bagi kita kaum muslimin. Disampaikan muhadharah ini oleh Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, seorang ulama yang mulia. Maka beliau mengatakan, setelah beliau memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, fahadhihi majmu'ah min muhadharah allati alqaha fadilatul Syekh Al-Allama Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Katanya Syekh di sini mengatakan, ini adalah kumpulan-kumpulan pengajian-pengajian yang disampaikan oleh Al-Imam Syekh Al-Allama Muhammad Asy-Syinkiti. Pertama apa? Beliau menjelaskan Al-Islamu dinu kamil. Islam itu adalah agama yang sempurna. Makanya seandainya Islam tidak sempurna, tidak akan ada orang yang banyak masuk Islam. Di seluruh dunia paling banyak adalah orang Muslim walaupun berkurang Islamnya. Jadi menunjukkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah nomor 3. Al-yauma, hari ini namanya hari Arafah, tanggal 9, ketika orang sedang wukuf. Akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agamamu. Jadi ketika beliau di Arafah turun ayat ini, dan ini ayat yang turun yang terakhir, ya, ayat penutup. Al-yauma, hari Arafah, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama. Jadi agama ini sempurna, tidak perlu ditambahi bid'ah, tidak perlu ditambahi adat, tidak perlu dikurangi, karena namanya sempurna. Bayangkan kalau kita punya bar mobil sempurna mau dilepas, yaitu lampunya satu menjadi cacat. Dan tidak ada yang sempurna kecuali agama Islam. Makanya Allah menjaganya sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menjaga Islam ini, Quran ini, dan kami yang menjaganya sampai hari kiamat. Tidak ada kitab yang dijaga oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat kecuali kitab Al-Quran. Dan ini yang harus kita bersyukur pada Allah. Membaca satu huruf seperti kita membaca 10 pahala. Alhamdulillah 50 pahala kita. Yang nomor 2, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan nikmatku ini untukmu. Agamanya sudah sempurna, nikmatnya juga sempurna. Tidak ada orang merasa kurang nikmat. Yang nomor 3, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha apabila Islam itu agamamu.
Jadi agama yang diridhai oleh Allah hanya Islam. Nasrani, Yahudi, ya, Konghucu yang lainnya tidak diridhai. Karena innama itu menunjukkan lil khasr, ya. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling dipuji oleh Allah Ta'ala adalah Islam. Wa bayyana anal Islam lam yatruk syai'an. Dan Islam tidak pernah sesuatu yang kita tanyakan kemudian tidak ada jawabannya. Karena Islam itu adalah sempurna. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alih. Islam itu adalah mahal tinggi dan tidak ada yang melebihi ketiganya. Kemudian juga yahtaju ilal khalqi illa bayyanahu. Kita butuh akhlak, butuh moral. Allah menjalankan akhlak untuk kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian juga Islam ini adalah al-masalihul mursalah, kemaslahatan yang tidak ada bandingannya dengan yang lainnya. Karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran maslahah. Makanya orang baca Al-Quran kalau difahami maknanya menjadi orang baik. Karena Al-Quran syifaa'un lima fis sudur, obat untuk gelisah hati kita. Kemudian juga syifa dan juga untuk pengobatan pula. Berapa banyak para sahabat ketika dia sakit membaca Al-Quran sembuh dia, dengan syarat difahami maknanya, bersabar dan juga memohon kepada Allah. Kemudian juga termasuk Islam ini pula manhaju dirasatin li ayatil asma'i was sifat, termasuk prinsip-prinsip untuk mengetahui nama-nama Allah dan sifatnya. Ini kesempurnaan Islam, ya, yang harus kita fahami. Dan ini disampaikan oleh Al-Imam Syankiti tadi muhadharah di Universitas yaitu Islam Madinah pada tanggal 13 Ramadan tahun 1382. Baik ikhwan, masih ada waktu sedikit, barangkali ada pertanyaan silakan. Biasanya disambung dengan sholat witir. Apakah masih bisa melakukan sholat malam? Baik, sholat tarawih itu banyak masna-masna, dua-dua. Syekh Abdul Azim bin Baz ya mengatakan berapa banyak saja boleh sholat malam itu, dua-dua. Namun kalau bisa diakhiri dengan witir. Tapi kalau kita sudah witir dengan berjamaah, boleh kita melanjutkan witir lagi dengan sendirian di rumah, ya. Cuma witir itu namanya penutup sholat. Makanya kalau kita sholat berjamaah dengan imam, ya, kemungkinan kita nanti malam mau sholat lagi, maka mungkin kita bisa 8 rakaat saja dulu, ya, kemudian nanti kita lanjutkan malam itu boleh. Tetapi yang paling bagus itu sholat tarawih itu berjamaah, ya. Yaitu man shalla lailata ma'al jama'ati, barang siapa yang sholat malam bersama jamaah maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya yang lalu. Tapi tidak mengapa kalau kita sudah sholat selesai yaitu dengan imam, kemudian kita sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak ada jumlahnya, kapan saja, seperti kita waktu Jumatan, ya, datang jam 11 kita sholat berapa rakaat boleh, 2 rakaat sampai imam nanti naik di atas mimbar, jadi boleh, ya. Tapi minimalnya kita sholat tarawih itu, sholat witir itu 1 rakaat minimalnya. Yang paling banyak ada mengatakan 11 rakaat, itu kata beliau mazada Rasulullah SAW fi Ramadan wa ghairihi an ikhta asrata raka'an. Beliau tidak pernah menambahi Ramadan itu tentang 11 rakaat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali Aisyah. Tetapi ulama mengatakan sholatul laili masna masna. Saat malam itu 2-2, terserah berapa, mungkin 21, mungkin kita 41 boleh, karena sholatul laili masna masna. Salat malam itu 2-2. Cuma yang ada nasnya 11 rakaat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada waktu sedikit, barangkali ada yang tanya.
Ini kalau jam di rumah saya kurang 9, kalau di sini mungkin kurang 5. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sekian dan mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari tadi, walaupun tidak bisa kita mengambil semuanya, tapi masih ada yang kita ingat. Mari kita laksanakan, terutama siam ya, beramal soleh, bersedekah kepada fakir miskin, kemudian sholat tarawih ya, kemudian berzikir, baca Al-Quran, itu termasuk amal-amal disebutkan oleh para ulama sunnah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan kebaikan ini sampai waktu yang Allah tentukannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.